Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Nurhasana dengan NPM akhir 493. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah negeri yang diadopsi dari Green School Bali. Green School Bali merupakan salah satu sekolah internasional yang menyatukan konsep alam atau lingkungan dengan konsep pendidikan. Sekolah yang didirikan pada September 2008 dengan 90 siswa dan kelas khusus yang muncul dari hutan dan persawahan. Dengan nama Green School, tidak heran jika gedung sekolah ini dikelilingi oleh tanaman hijau. Sekolah ramah lingkungan dibangun dengan menggunakan sumber daya alam seperti bambu dan rumput lokal. Para siswa-siswa yang belajar di sekolah ini disuguhkan suasana nyaman dan menyatu dengan alam, di mana tidak seperti gedung-gedung sekolah pada umumnya, ruang kelas yang didesain terbuka atau tidak berdinding, penggunaan barang bekas untuk desain kelas ataupun keperluan dalam proses belajar. Contohnya, guru menulis di papan tulis yang terbuat dari bambu, ataupun penggunaan mobil kaca bekas yang dilapisi kertas kemudian juga dapat digunakan menjadi papan tulis. Jenis toilet yang dibuat oleh sekolah yaitu toilet kompos, dan masih banyak lagi ide-ide kreatif yang sekolah gunakan. Green School Bali ini benar-benar memanfaatkan sumber daya alam yang digunakan baik dalam proses pembelajaran maupun hingga desain kelas. Dari banyaknya ide-ide kreatif yang kita lihat dari sekolah Green School, kemudian muncul pertanyaan, apakah ide-ide kreatif ini dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah negeri? Jawabannya tentu bisa. Sekolah dapat memulai menggunakan konteks kata hijau atau green, yaitu dapat memulai dalam konteks upaya daur ulang atau desain lingkungan. Ide kreatif yang dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah yaitu contohnya seperti membuat pojok baca kelas dengan menggunakan desain atau hiasan pojok menggunakan bahan-bahan bekas. Misalnya, membuat rak buku dari batang kayu, membuat hiasan dari daun kering, membuat dinding dengan lapisan koran bekas, dan lain sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu membuat mading dari bahan-bahan daur ulang. Hiasan-hiasan yang diletakkan di mading dapat dibuat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Sama halnya dengan menghias pojok baca sebelumnya, kita dapat menggunakan hiasan seperti dari tutup botol bekas, dari kotak telur, hiasan dari kaset bekas, kemudian dari kardus, dan masih banyak lagi. Kesimpulan dari video pembahasan kali ini yaitu sekolah dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan bertanggung jawab, utamanya dalam hal alam, sebagai lingkungan hidup manusia yang harus diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi muda yang akan datang. Sudah saatnya sekolah bukan hanya sekedar mengajarkan dalam ranah pendidikan, tetapi juga mengajarkan kepada peserta didik betapa pentingnya menjaga alam kita dan bagaimana mengelola benda yang terdapat di sekitar maupun penggunaan sumber daya alam. Dengan begitu, peserta didik akan mengerti bahwa betapa pentingnya dalam menjaga alam dan juga mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dalam hal memunculkan ide-ide kreatif penggunaan dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam tanpa harus merusak alam. Sekian video pembahasan kali ini, semoga ide-ide kreatif yang saya sebutkan tadi dapat saya implementasikan di sekolah-sekolah nantinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.